terkait dialog itu penistaan agama itu gimana? Iya. Nah, salah satu contoh nih ya yang kita laporkan yaitu saudara rekan sesama advokat itu Bang Deolipa Yumarang. Nah, yang kita laporkan itu adalah terkait dengan adanya konten percakapan antara Deolipa dengan Angel Elga yang kemudian itu mencuat dan diakses oleh banyak orang di media sosial yang isinya itu menistakan atau merendahkan salah satu agama. Karena itu ditujukan kepada Angel Elga, tentu yang direndahkan atau dinistakan itu adalah agama Angel Elga saat ini, begitu. Karena bunyi dari konten itu pada intinya meminta atau mengajak Angel Elga meninggalkan ya sesembahannya yang sekarang, kemudian kembali kepada sesembahannya yang sebelumnya, begitu. Jadi ada satu sesembahan yang dia katakan itu tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk disembah, maka dia meminta untuk kembali kepada sesembahan sebelumnya. Nah, teman-teman kan pada tahu semua nih, sesembahan Angel Elga sebelumnya itu yaitu Angel Elga itu beragama Kristen, begitu. Nah, kemudian kita lihat konteksnya, hubungan antara Angel Elga dengan rekan kita Deolipa ini adalah hubungan antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Ya, artinya Deolipa dalam hal ini bukan sebagai pemuka agama atau bukan sebagai tokoh agama yang memberikan nasihat dengan nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai agama, sehingga yang dia lakukan itu tanpa hak ya, dengan melawan hak ya, dengan tanpa hak mengatakan kepada Angel Elga itu agar dia kembali kepada sesembahan dia sebelumnya, begitu. Kalau itu diangkat atau dikatakan oleh Deolipa kepada Angel Elga sebagai satu nasihat terkait perilaku Angel Elga yang katanya minum minuman segala macam itu, saya rasa bukan membandingkan antara sesembahan Angel Elga saat ini dengan sesembahannya di sebelumnya. Jadi harusnya yang dia katakan itu jangan minum-minum lagi karena itu ditentang oleh agamamu saat ini, ya, atau agamamu lah begitu. Itu lebih kepada nasihat, bukan membandingkan atau mengatakan bahwa sesembahannya saat ini itu untuk ditinggalkan lalu kembali kepada sesembahan sebelumnya, begitu. Jadi contoh yang kita gali atau yang kita temukan sehingga kita membuat laporan itu ya itunya. Jadi kita menemukan ada sesembahan, karena berbicara sesembahan ini berbicara agama. Sip. Kalau kata-kata itu disampaikan bukan kepada Angel Elga atau dikatakan kepada patung gitu ya, patung itu nggak punya agama. Jadi sesembahan kepada diomongkan kepada patung itu bukan tentang agama. Tetapi karena sesembahan itu disampaikan kepada Angel Elga yang memiliki agama, yang punya iman seorang muslimah ya, seorang Islam, maka itu berbicara tentang sesembahan di agama Islam karena itu agamanya Angel Elga, begitu. Kemudian Deolipa juga memiliki sesembahan, dia punya agama. Berarti itu antara sesembahannya Deolipa dengan sembahannya Angel Elga, begitu. Jadi ini adalah contoh-contoh case yang kita laporkan gitu. Kemudian yang lain-lain juga yang kita laporkan itu begini. Sebenarnya selama ini kita sudah sering saling mengingatkan agar dalam setiap perdebatan, dalam setiap dialog itu memiliki batasan-batasan sehingga tidak keluar dari topik dialog atau diskusi. Tetapi masih ada saja teman-teman kita ini, saudara kita ini yang mempertahankan caranya yang dia anggap itu berdialog padahal itu sudah menistakan salah satu agama. Sehingga untuk menguji itu, daripada kita ribut-ribut terus di perdebatan, ayo kita uji melalui proses hukum. Mantap. Begitu, karena ada pasal yang mengatur itu dan kita orang-orang yang patuh hukum dan taat hukum. Ini bukan tentang dikit-dikit lapor. Lalu saya katakan, ketika kita melihat satu pelanggaran atau kejahatan, kita tidak melaporkan, maka kita lebih jahat dari orang itu. Karena kita membiarkan. Jadi jangan pernah takut melaporkan sebuah kejahatan. Kalau dikatakan dikit-dikit lapor, ya setiap kejahatan harus kita laporkan. Gitu, nggak boleh dong ada kejahatan kita biarkan, ya kita lebih jahat dari orang itu nantinya. Mungkin begitu teman-teman. Yang terjadi yang jahat akan merajalela jadinya. Iya. Ya apa itu tadi? Satu lagi ya tadi. Itu kan sudah dijelaskan tadi mengenai contoh-contoh. Dulu kami biasa baru. Ini apa? Dari konten YouTube apakah sudah dilaporkan juga Pak, selain yang tadi laporan jalan juga kedua itu kan apa namanya asalnya itu setahu saya itu kan dari pasal
Angel Elga. Nah, Angel Elga itu seorang yang beragama Islam. Maka yang dimaksud sesembahannya itu adalah sesembahan dalam agama Islam. Hari ini bukan cuma Angel Elga yang beragama Islam. Artinya perkataan dia itu ditujukan kepada Angel Elga, tapi mengena kepada semua yang menyembah sesembahan itu. Begitu. Karena dia berbicara sesembahan. Jadi kita ini bukan Angel Elga sesembahannya satu, terus Mas Nandar itu sesembahannya satu, terus saya sesembahannya satu, bukan begitu. Begitu. Jadi seperti saya katakan tadi, berbicara sesembahan itu berbicara tentang agama dan kepercayaan jika ditujukan kepada orang. Tapi kalau tadi Deolipa itu mengirim chat itu dikirimkan kepada patung begitu ya, atau kepada ya mungkin beruang, itu nggak ada ininya, nggak ada agamanya. Jadi nggak menyangkut tentang agama. Begitu ya. Jadi ini yang harus dipahami, sehingga ini bukan tentang komunikasi pribadi atau antara Deolipa dengan Angel Elga, tidak. Saya mau ngambil contoh kasus Ariel Peter Pan. Ariel Peter Pan itu bahkan tidak pernah ditayangkan ke orang lain, hanya tahu dia dan lawannya. Tetapi ketika itu terungkap di publik, ya itu menjadi dikonsumsi dan dapat diterima oleh banyak orang, itu menjadi satu tindak pidana. Begitu. Itu bahkan kejadian itu tidak ada yang tahu sebelum video itu bocor kemana-mana. Tapi setelah terungkap ke publik, Ariel Peter Pan dihukum dan menjalani hukuman. Itu konsekuensinya. Jadi ini bukan tentang itu kan urusan percakapan pribadi ya, gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita harus melihat konteksnya itu apa yang menjadi masalah di dalam konten itu. Ya, kalau dia berbicara sesembahan berarti banyak orang. Ya, banyak orang yang ada di dalam konteks dari kata-kata sesembahan itu tadi. Karena Angel Elga itu sesembahannya sama seperti Mas Nanda, sama seperti Bang Aristo, itu sama seperti Pak Amir, gitu loh, sama seperti Pak Angon, sesembahannya sama. Jadi ketika sesembahan itu dianggap tidak layak untuk dipuji atau disembah, maka tentu yang memiliki sesembahan itu, yang menyembah sesembahan itu kan, ya tentu bereaksi. Ada dampak. Begitu, ada dampak, apakah itu reaksi atau apakah komentar atau apa, tapi itu berdampak. Begitu, ya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Oke, siap. Bang Mawar tadi sempat sinyalnya tidak mempesona tadi. Boleh diulangi Bang Mawar, silakan. Tapi mikrofonnya kecil. Iya, saya cuma menanyakan Bang Pok kemarin di Bukit Tinggi, kemudian di Payakumbuh, sekarang udah di DKI. Kayaknya enak ya jadi pengacara ini. Oh ini aja, sekurang-kurangnya jadi supir pengacara lah, seperti itu. Atau advokat Cara ya. jadi advokat. Jadi kalau itu Bang, jadi itu resiko menjadi orang suruhan ya. Asik. Kita disuruh ke Payakumbuh, kita ke Payakumbuh. Disuruh ke Bukit Tinggi, ke Bukit Tinggi. Disuruh ke Padang, ke Padang. Terus disuruh ke Bandung. Disuruh ke Jakarta gitu. Jadi ya ini resiko. Hamba yang setia. Begitu. Dan ya di mana kita diberikan rezeki kan harus kita kejar ya. Asik. Mantap. Nah, teman-teman, ini membuktikan bahwa toleransi antar umat beragama kita perlihatkan. Oke. Ini memperlihatkan bahwa toleransi antar umat beragama, bisa dengar suara saya? Iya. Toleransi antar umat beragama ini ditunjukkan oleh Bang Bob, Yonatan Nandar, saya dan para senior lainnya. Ya. Jadi gini teman-teman, ketika dilaporkan itu, ya, negara ini memfasilitasi, memediasi, memberikan tempat kepada seluruh warga negara Indonesia untuk kemudian mengatur kerukunan antar umat beragama. Ya, soal benar, salah atau tidak itu bukan kapasitas teman-teman yang melaporkan. Nanti di sana akan diuji, ya, siapa salah, siapa benar, kira-kira begitu ya. Dan ini juga menjawab bahwa tuduhan seperti tuduhannya Saifuddin Ibrahim, Islam itu teroris, Islam itu dan lain sebagainya yang dibuat framing. Buktinya Bang Bob sebagai seorang penganut Kristen fine-fine aja ini. Kita ngopi bareng malah di sini, ya kan? Jadi
nggak ada ya. Semua itu motivasi teman-teman Bang Bob, Yonatan Nandar dan tim itu motivasinya untuk kebaikan, semua untuk baik gitu ya. Nah kira-kira begitu. Karena saya menggunakan HP, saya tidak bisa lama-lama. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Lagi satu biasa lagi positif. Oke, Itulah kita kan yang baru-baru kan Bang Risto, baru-baru main Zoom, main StreamYard itu. Jadi harus diberikan, maksudnya harus diberikan patokan atau batasan mana yang bisa melanggar untuk disebut penistaan agama, mana yang masih aman-aman saja, seperti itu. Bang Bob lah jawab. Oh. Mama. Bang Bob. Karena ini mohon maaf Bang Bob, tapi baru datang lagi ngopi. Baru saja tiba. Jadi gini,